wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Shadaqallahul azim. Jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada siang kali ini mari sama-sama kita niatkan untuk ta'lim ta'alim, ya, mencari daripada ilmunya Allah. Kedua juga iktikaf jadi rumah Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan menambah bagian pahala-pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para alim ulama, insyaallah kita sebagai umatnya yang senantiasa taat patuh menjalankan ajaran sunnah-sunnahnya, amin ya rabbal alamin. Melanjutkan makalah dari kitab Nasahibul Ibad, man kana bitta'ati indallah qariban kana bainan nas ghariban. Barang siapa yang dengan taatnya merasa dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dia jauh dari manusia. Jadi ada bagian-bagian daripada orang yang senantiasa dia lebih mementingkan ketaatan kepada Allah, lebih mementingkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seolah-olah dia jauh dari manusia. Dalam artian dia tidak memikirkan hal-hal yang mubah, ya, terhadap orang lain, ya. Jadi hatinya hanya tertambat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makalah berikutnya dikatakan harakatut ta'ati dalilul ma'rifah kama anna harakahul jismi dalilun hayati. Adanya gerakan ketaatan menunjukkan adanya gerakan ma'rifat, ya. Sebagaimana gerakan badan menunjukkan adanya hidup. Jadi bagi orang-orang yang dia banyak melaksanakan sebuah ketaatan, sesungguhnya itu hatinya dia sudah ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi emang tingkatan ma'rifat bagi masing-masing orang berbeda, ya. Ada riwayat, ya, dalam kitab Ihya itu, seseorang yang bernama Abu Sa'id. Tatkala Abu Sa'id itu ingin melakukan sebuah perjalanan, ya, dia siapkan perbekalan seadanya, ya. Dia menyusuri padang pasir yang begitu luas, ya. Bermalam-malam, berhari-hari dia menempuh perjalanan, dan akhirnya sebelum dia sampai ke tujuan, dia sudah kehabisan perbekalan. Nah, ini saya ingin menyampaikan seseorang yang punya ma'rifatnya seperti Abu Sa'id, ya. Maka akhirnya dia diam dalam satu tempat, dalam satu titik di tengah padang pasir, ya. Tidak ada pohonan di situ, tidak ada penduduk di situ, dia sendiri saja, ya. Dia berharap ada kapilah-kapilah yang lewat, kemudian berharap bahwa
dirinya meminta tolong bahwa aku ini sudah kehabisan perbekalan. Nah, tetapi hati nuraninya itu ya, berdialog terus. Kalau aku meminta tolong kepada orang, artinya selama ini aku tidak bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala secara totalitas. Jadi terus hatinya itu berdialog. Kita kan jarang ya berdialog dengan diri kita. Misalnya menjelang tidur, ya, apa yang telah kita lakukan dari pagi sampai menjelang tidur itu apakah banyak amalia kebaikan atau bahkan keburukan-keburukan yang kita lakukan. Dia terus berdialog di dalam hatinya. Aku sudah berlama-lama di tempat ini, ya, dan aku tidak ada yang menemani, hanya Allah yang mengawasiku, ya, menjagaku. Kalau artinya aku ini meminta tolong kepada orang, artinya aku tidak tawakal totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dadanya datanglah itu, ya, dari jauh kedengaran, ya, kafilah itu, rombongan itu berjalan dan dia mendengar. Dan dia melawan semua keinginan-keinginan untuk meminta bantuan kepada orang. Akhirnya dia gali pasir, ya, Abu Sa'id ini menggali pasir, dan dia pendamkan dirinya di dalam pasir itu sampai sebatas leher. Artinya apa? Agar kepasrahannya, ya, ketawakalannya itu menjadi full, menjadi tidak ada sesuatu selain Allah, ya. Maka waktu demi waktu akhirnya, ya, kafilah ini melewati daripada tempat Abu Sa'id itu. Dia memendamkan diri di dalam pasir itu sebatas leher. Batinnya secara manusiawi dia ingin menjerit, mengatakan, "Wahai saudara-saudaraku, aku ada di sini dalam kesulitan, bawalah aku, berilah aku sedikit makanan, minuman." Hatinya ingin mengatakan seperti itu, tetapi dia tahan sekuat-kuatnya. Dia bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau aku meminta tolong kepada orang lain, artinya, ya, tingkat makrifatku, tingkat tawakalanku ini sesungguhnya tidak full kepada Allah Subhanahu wa taala. Lewatlah itu kafilah-kafilah yang melewati dirinya, ya. Tetapi dalam radius sekian meter ada suara-suara yang tak terdengar mengatakan kepada rombongan kafilah itu, "Wahai rombongan kafilah, di belakang itu ada hamba Allah, ya, yang memerlukan pertolongan, ya. Tolonglah dia karena umat masih membutuhkan daripada ilmunya." Dan suara itu terdengar oleh Abu Sa'id yang sebenarnya kafilah itu sudah lumayan jauh dari tempat dia memendamkan di dalam pasir itu, di tempat dia diam. Terdengar suara itu. Akhirnya kafilah ini berbalik lagi, ya. Dia mencari sesuai dengan suara-suara itu yang dia dengar. Dia mencari orang di tengah gelapnya padang pasir, dan dia betul menemukan ada orang yang sedang memendam diri dalam pasir. Kemudian, ya, rombongan kafilah ini mengangkat Abu Sa'id ini, ya, di dalam kendaraannya itu, kemudian memberi makanan, minuman, dan menghantarkan ke desa yang terdekat dari tempat itu. Nah, ini kan orang-orang yang subhanallah makrifatnya itu sudah total. Dia tidak bergantung lagi kepada manusia. Ini tingkatan makrifat yang luar biasa, ya kan? Tapi ini jangan ditiru. Ini bukan tingkatan makom kita. Ya, ini orang-orang yang sudah hatinya sudah dia pasrah totalitas, ya. Hidup matinya sudah dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam situasi apapun, ya. Dia sangat yakin dengan walaqad khalaqnal insana wa na'lamu
ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia mengetahui apa yang dibisikkan oleh manusia dalam hatinya, dan sesungguhnya kami lebih dekat kepadanya daripada ulat leher. Nah, ini orang-orang yang senantiasa sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa asiru qaulakum aw ijharu bih innahu alimun bidatis sudur, ya. Rahasiakanlah perkataanmu atau lahirkanlah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi daripada manusia. Dalam surat Al-Baqarah 186 juga banyak, ya, ayat ini sering dibaca oleh para dai, para penceramah, ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun, ya. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku ini dekat, ya. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila memohon kepada aku, ya. Jadi ini, ya, yang dikatakan dalam makalah ini, adanya gerakan ketaatan menunjukkan adanya gerakan makrifat, ya, sebagaimana gerakan badan menunjukkan adanya hidup, ya. Cuman bedanya kan gini, kalau ketaatan itu kan kelihatan, ya kan, sholat berjamaah, baca Quran, gitu kan, kemudian bersedekah, gitu kan, taklim, gitu kan. Nah, itu kan bentuk-bentuk ketaatan, tahajud, gitu kan, itu bentuk ketaatan yang terlihat, ya. Tapi ma'rifat itu adanya di dalam kalbu, tidak terlihat, ya. Maka barang siapa yang telah merasakan dirinya dekat dengan Allah, maka dia tidak akan merasa takut kepada manusia, ya. Orang-orang seperti ini jarang ditemukan, ya. Dia sudah totalitas mengantungkan daripada hidup hatinya karena, ya, bersandar kepada kekuatan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau dalam hadis baginda Rasulullah SAW artinya apa, ya? Tatkala kita ibadah itu, ya, Allah melihat kita. Kalau kita yakin bahwa kita tidak bisa melihat Allah, dan itu pasti tidak bisa, ya, dari dunia ini, ya, maka yakinlah bahwa Allah melihat kita, ya. Anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takum tarahu fa innahu yarak, ya. Itu riwayat bahwa ada seorang laki-laki bertanya, sesungguhnya itu adalah Jibril alaihissalam, bertanya kepada baginda Rasul untuk mengajarkan kepada para sahabat, ya, anta budallah, ya, tentang ihsan, ya. Jadi kata laki-laki ini bertanya, birni anil ihsan, ya, ceritakan kepadaku, jelaskan kepadaku tentang ihsan. Baginda Rasul menjawab, anta budallah ka'annaka tarahu wa illam takum tarahu fa innahu yara, ya. Kemudian beliau mengatakan ihsan adalah beribadah kepada Allah seakan-akan, ya, engkau melihatnya. Kalau yakin engkau tidak melihatnya, bahwa yakinilah bahwa Allah melihat. Nah, ini kan sebuah petunjuk, ya, dalam Al-Quran dan hadis baginda Rasulullah SAW. Sesungguhnya Allah itu mengawasi setiap langkah kita, setiap napas kita, setiap gerak batin kita dalam keadaan situasi apapun, ya. Apalagi tatkala sholat, gitu kan. Tatkala sholat itu Allah menatap hati kita. Allah sangat tahu bahwa kita itu khusyuk dalam sholat atau kita hanya sekedar, ya, melakukan gerak-gerakan daripada sholat itu sendiri, ya. Jadi bukan hanya lahirnya, ya. Kaidah fikih tentu, ya, sebelum sholat kita memenuhi daripada syarat, ya, syahnya sholat, ya, rukunnya sholat dan seterusnya. Tapi ada lagi hati juga diintip oleh Allah, dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan, ya, semakin kita berproses menjadi orang-orang yang senantiasa taat, ya, banyak menghadiri majelis-majelis ilmu, ya, maka
itu adalah sebuah upaya, ya, sebuah daripada usaha kita untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita berharap Allah memberikan daripada rahasia ilmu dan rahasia ibadah. Itu saja mungkin kuliah juara pada siang kali ini. Kafaratul majlis, subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.